Nah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan salah satu hal yang membahayakan puasa kita, yaitu fudulul kalam, ya. Terlalu banyak bicara. Terus nggih? Ya. Tetapi sekarang diperluas, tidak hanya terlalu banyak bicara, tapi juga terlalu banyak ngetik, terlalu banyak komen, terlalu banyak forward, terlalu banyak share. Nah, ini kalau nggak hati-hati bisa membawa kita kepada minimal perkara yang sia-sia, maksimal kepada perkara yang dosa. Dan kalau dilakukan ketika sedang puasa, maka ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Bahkan kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama pahala puasa kita habis, sangit, entek. Nah, sekarang kita masuk pada perkara yang kedua, yang ini kadang dianggap biasa, ya, padahal ini sebenarnya ada aturannya. Dan ini kalau dibiarkan juga bisa mengurangi pahala puasa kita, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah fudulun nazar, ya, berlebihan dalam memandang, atau kalau dibahasakan lain, mengumbar pandangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata melihat, ada kata memandang. Benten mboten niku? Beda. Kalau melihat itu, ning kono kae ana gunung. Nah, tetapi kalau memandang itu nek cara Jawane ngematke. Nah, ngematke. Oh, gununge rupane biru, ya. Terus ana geger boyone. Sakniki mun mboten nonton nggih. Ya, jadi detail. Kalau memandang itu detail. Nah, kita memang oleh Allah dikaruniai indera penglihatan, ya, mata, ya. Yang kalau dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting sekali. Kalau kita nggak bisa melihat, ya tentu akan kesulitan, ya. Saya tuh dulu pernah ternyuh, ya, ada 3 orang yang buta, ya, di salah satu masjid di dekat tempat tinggal saya di daerah kota. Yang itu tiap kuliah subuh, ketiganya itu bisa datang ke pengajian, ya. Jadi pakai tongka, terus nanti ditulungi sama jamaah, dilingguhke, dan lingguhnya selalu di tempat yang sama, sing siji cerak soko, sijine sebelah, dan mereka selalu saling menyapa, ngrungokke pengajian. Saya kadang kita aja yang ora wuta we, sing sehat we aras-arasen, ini ada orang wuta, ya, seperti itu, ya. Sampai dulu saya foto, saya share di Facebook saya, 3 orang buta di pengajian, ya. Ya, artinya apa? Jangan sampai kita itu kalah. Dhewe diparingi nikmat karo Gusti Allah, mboten wuta, sehat sak liyan-liyane, mosok kok ora tau ngaji, ya. Ora tau sandale ketok teng masjid, duwe motor anyar gres, ning montore ora tau parkir ning masjid. Nah, gitu. Apa iya sok le ning masjid niku nek pun diumumke teng gen speaker ngaturi preso bilih sampun tilar donya niku njuk teng masjid wae ngarep dhewe gitu. Wong disalatke. Nah, ini. Jadi kita harus banyak bersyukur. Nah, indera penglihatan ini luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat indahnya dunia, ya. Tetapi masalahnya dunia ini kan seperti kata Nabi, ad-dunya sijnul mukmini. Donya niku penjarane wong iman, gitu. Wa jannatul kafiri, ning swargane wong kafir. Kenapa dikatakan penjarane wong iman? Soale tidak semua hal yang bisa kita lakukan boleh kita lakukan. Ya, terkait mata, tidak semua yang bisa dilihat boleh
lihat. Tidak semua yang bisa dipandang boleh dipandang. Ya. Terkait mulut, tidak semua yang bisa diomongke boleh diomongkan. Nah, nek jenengan ngabsen gembira loko gitu pas duka atau kenging mboten itu diancam kalih Gusti Allah, wailul likulli humazatil lumazah, neraka welah atau celakalah ya. Ada yang menafsirkan wailun itu celaka mencit. Nah, cilaka sing cilaka banget siapa? Likulli humazatil lumazah, untuk setiap yang suka mengumpat, tukang misuh gitu, dan pencela. Nah, sehingga ini mengolok-olok orang. Nah, jadi tidak semua yang bisa kita lakukan boleh dilakukan. Nah, maka orang yang beriman itu di dunia seperti terpenjara, karena ada aturan-aturan syariat, ada aturan-aturan agama. Nah, nek wong kafir pripun? Sak karepe. Nah, karena mereka prinsipnya napa? Nek wis mati dadi tulang belulang cundel wis entek, mulane ning donya ku diseneng-senengke. Nah, inilah keyakinannya orang kafir. Lah kita kan nggak begitu. Kita meyakini bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian, maka ya meskipun tahu di penjara kali aturanmu. Saya kemarin diceritani teman kantor saya namanya Bu Agustina. Agustina niku biasanya kan non muslim gitu. Tapi sekarang pakai jilbab, sudah masuk Islam. Nek cerita kali kula, Mas, daging sing paling enak itu tetap daging babi. Masa iya aku mbiyen karem. Nah, dulu dia masih belum Islam kan boleh makan babi gitu. Nah, saya niki bahasan wis lebu Islam ya. Ora entuk. Nah, padahal enak gitu. Nah, mboten ya Pak, jarene kanca-kanca tetep enak babine, Pak. Nek saiki ya kudu ra kudu sapi gitu, wong wis Islam kok. Nah, soalnya ada aturan babi niku haram. Nah, inilah. Nah, termasuk berkaitan dengan pandangan. Nah, orang yang mengumbar pandangan ya, maka dia akan kagum dengan yang dipandang itu. Nah, tentu yang tidak boleh dipandang itu adalah hal-hal yang buruk ya, gitu. Nonton YouTube entuk mboten? Entuk. Nek nyetel pengajian gitu. Nek nyetel apa? Ya sing menampak-nampakkan aurat ya. Nyetel film sing apa fakir miskin niku gitu. Film ning saking ra duwe duwite nganggo klambi we, klambine sing suwek-suwek ngoten niku gitu sing. Nah, karena fakir miskin itu tadi. Nah, ini ndak boleh ya. Bahkan gampang lebu kamar kita dikunci, setel HP aman. Ayo aman. Ning malaikat tetep nyatet, tak catet kowe gitu. Nah, besok di hari kiamat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, puasa ini kan sakjane latihan jujur nggih. Coba ibu-ibu napa wonten sing nek ngelih banget yuk mlebu kamar yuk mangan rengginan mboten enten toh? Padahal ra konangan kuwi patane lampune nek perlu mlebu longan gitu. Paling sing ngonangi tikus gitu. Tikus ora iso cerita. Dilakoni mboten? Mboten toh? Mboten. Kenapa? Karena jenengan merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi puasa ini kan melatih ketakwaan. Nah, termasuk ketika sedang sendirian. Ya, karena biasanya wong niku cenderung melakukan hal-hal yang buruk ketika dewe apa pas rame? Dewe pas sepi. Nah ini. Nah, jadi yang tidak boleh maksudnya mengumbar pandangan adalah pandangan yang memang tidak boleh dilihat. Nah, kalau melihat pemandangan alam, ya, terus kemudian kita bertasbih subhanallah, kok apik banget ya. Nah, terus kalau misalnya ada anak kecil, wih, cah kok
gemesi gitu kan. Nah, gantengi. Nah ini ada tuntunannya. Ya, jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gantengi raja mak-jamak. Atau subhanallah, ayune kaya widodari misalnya. Nah, neng niku cah cilik lho. Nek cah gede makin salah tompo gitu. Ya. Ini penting karena kalau kita misalnya ada anak kecil lucu gitu terus gantenge kaya Nabi Yusuf gitu tanpa memuji Allah. Nah, ucapan itu bisa menjadi ain. Ya. Ngerti-ngerti bahwa saya panas. Ya. Kenapa? Karena tadi ada orang melihat dia takjub tetapi tidak mengaitkan dengan Allah. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar, ganteng tenan, enggak apa-apa. Tapi kalau meng ganteng jan, nah ini kalau yang cuman seperti ini, nanti ini anak ini bisa terkena ngeti-ngeti panas, sakit. Kalau orang Jawa ngarani kena sawan. Nah, itu kalau dalam istilah Islam namanya ain. Rasulullah mengatakan wal ainul haq. Ain itu benar. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjaga pandangan kita. Nah, termasuk yang tidak boleh dilihat ini adalah lawan jenis, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, loh, kan penutup aurat, kan sing kalau didelok niku aurate, ya, kan kalau laki-laki auratnya niku kan seluruh tubuh kecuali kalau wanita maaf seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki kan antara pusar sampai lutut. Ya. Loh kan wis nganggo jilbab, wajah kan didelok oleh. Nah, tapi nek dimatke terus kira-kira pripun? Greng mboten? Nah, suwe-suwe terjadi ya tadi. Nah, kalau bahasa film apa India niku kuch hota hai. Nah, sesuatu tiba-tiba terjadi ya. Dulu ada cerita yang memilukan ya, hanya gara-gara ya saatnya ini pandangan ya wong. Kan kalau dalam Islam itu ada larangan berkholwat ya, berdua antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi tanpa mahramnya ya. Lah nek pacaran niku pripun? Nah, cetha melanggar. Dulu ada cerita kisah nyata seorang yang mau menikah ya, mereka sebenarnya nggak pacaran gitu kan, tapi karena waktu itu harus ngurus administrasi untuk menikah, nah akhirnya mereka terpaksa berdua gitu. Nah, golek obat nyamuk niku ra ono, pasti golek konco sing iso ngancani ben ora berdua niku ra ono, akhirnya mereka berdua. Terus termasuk karena itu di luar kota, kebetulan mereka merantau terus pulang ke daerahnya begitu, nginep di salah satu hotel, kamarnya sendiri. Wong niki padha-padha ngaji kok ora pacaran gitu kan. Lah, tapi tadi karena melanggar aturan gitu berdua, tiba-tiba napa? Pas mau kamar mandi sing wedok niku weruh coro. Wah, padahal gila banget karo coro. Wah, akhirnya gila. Ndodoki kamar sik lanang. Nah, ngerti-ngerti tadi kuc hotahe. Ya, pokoknya akhirnya mereka melakukan ya, berzina. Ya. Ini kisah nyata. Terus setelah berzina kan gelo toh, waduh, ada yang nikah ya kok malah offset dhisik gitu. Nah, urung wayahe kok pun zina. Nah, terus mereka naik mobil menyesal gitu kan. Nah, karena pikirannya kalut, di lampu merah kecelakaan. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar, ternyata calon suaminya meninggal. Dan ternyata isi. Nah, ini jadi ketika syariat itu dilanggar, ya sebetulnya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu tadi kita diperintahkan oleh Islam itu namanya ghaddul basar ya,
Boten gondol basor nggih, ghaddul basor. Nah, ghaddul basor itu menundukkan pandangan mata, ya. Karena tadi meskipun wajah itu bukan aurat, ya baik laki-laki maupun perempuan dan sebaliknya, tetapi nek mat-matan gitu pasti timbul perasaan, ya. Ibu-ibu nonton sinetron gitu, weruh pemaine sing kakung gagah-gagah ganteng-ganteng pripun? Nek dimatke kan wah ganteng tenan ya. Nah, kalau pandangan itu diumbar maka nanti akan timbul perasaan di dalam hati. Ya, apane setane mlebu gitu. Ganteng to, ayu to. Nah, lama-lama dari mata turun ke hati terus turun ke bawah perut. Nah, akhirnya terbangkitkan syahwatnya. Nah, akhirnya timbul ya syahwat, ketertarikan yang ini kemudian menuntut untuk dipenuhi. Seperti tadi cerita yang saya sampaikan tadi, itu kisah nyata itu. Ya. Dan di Jogja, ya. Walau alam akhirnya bagaimana? Ya. Nah, ya itu tadi karena melanggar aturan berkholwat, ya. Padahal mereka itu niatnya selama ini orang pacaran gitu kan. Nah, akhirnya kan ya termasuk mengumbar pandangan dan seterusnya, akhirnya terjadilah yang seperti itu. Nah, Nabi pernah bersabda, "Wan nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis." Ya. Dan satu pandangan yang diumbar itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. Ya, jadi kalau kita mengumbar pandangan, kita itu kena panah beracun dari iblis. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Perintahnya ada di surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Yang ke-30 untuk para lelaki, yang ke-31 untuk para wanita. Ayat 30 Allah berfirman, "Kullil mu'minin," katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, haruslah mereka menundukkan pandangan matanya, wa yahfazu furujahum, dan haruslah mereka memelihara kemaluannya, zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ini yang di surat An-Nur ayat 30 yang buat laki-laki. Langsung nyambung yang ayat 31, wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, haruslah mereka menundukkan pandangan matanya, wa yahfazna furujahun, dan mereka harus memelihara, menjaga kemaluannya, ya. Wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah mereka menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak, wal yadribna bi khumurihinna, dan haruslah mereka menjulurkan kerudungnya, ala juyubihin, sampai menutupi dada. Nah, ada tambahannya. Ini ayatnya masih panjang. Kemudian tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada suami, bapak, dan seterusnya. Nah, kita potong saja karena waktu terbatas. Nah, jadi yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, kecuali nek sing ra normal nggih. Ya. Wong lanang kok seneng wong lanang, gitu. Wong wedok kok seneng wong wedok. Pitik niku lho, pitik jago niku lho. Ra ono kok seneng karo pitik jago. Nah, mesti senenge karo babon. Nek ono wong lanang kok seneng karo wong lanang, wedok karo wedok niku berarti kalah karo jago. Kalah pinter, gitu. Okay. Nah, apakah yang dimaksud ghaddul basar itu menundukkan pandangan mata? Ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini karena waktunya singkat. Hadisnya disebut hadis wanita khos'amiyah. Jadi Rasulullah itu sedang naik tunggangan, boncengan dengan ponakannya, namanya Al-Fadl radhiyallahu anha, ya. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Nah,
pas lagi boncengan naik tunggangan ini ketemu seorang wanita dari suku Khosamiyah. Nah, perawi hadis ini Al-Fadl tadi yang diboncengi Nabi itu bilang wanita itu cantik. Berarti nek cantik ngangge cadar mboten? Mboten, nek nganggo cadar ora ketok lho. Nek ketok berarti wajahnya kelihatan. Nah, oleh karena itu dari hadis ini para ulama menetapkan bahwa memakai cadar itu wajib mboten? Tidak wajib. Ya, paling banter sunnah. Ya. Karena istri-istri Nabi semuanya pakai cadar. Ya. Tetapi sahabat ada yang tidak pakai cadar, berarti tidak wajib. Ya. Jadi dari hadis ini para ulama berdalil bahwa oh berarti orang wajib, wong kuwi nyatane ketemu Nabi ayu ketok berarti ra ini. Nah, setelah melihat wanita itu, Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya. Misalnya dia di situ terus memalingkan. Nah, atau menunduk gitu. Rupanya Al-Fadl ini karena cantik dimatke. Nah, ayu gitu kan kira-kira. Nah, terus Rasulullah mengetahui hal itu kemudian beliau nyekel napa? Dagune terus diplengoske. Nah. Bahasa diplengoske bali meleh. Ngetke meleh. Nah. Ayu kira-kira gitulah kalau kita itu. Gratisan kok ora. Nah, kan gitu biasanya. Terus diplengoske meleh sampai 3 kali. Nah, jadi itu kalau kita melihat sesuatu yang tadi misalnya melihat wanita atau wanita melihat laki-laki ya memalingkan atau menundukkan pandangan. Karena kalau tidak begitu nanti kalau diumbar pandangannya, nah tadi kuj watahe, sesuatu tiba-tiba terjadi ya, mulai timbul macam-macam itu. Nah, maka dulu saya ingat kaosnya Dagadu. Dulu ada kaos Dagadu yang zaman biyen ya. Itu ada gambar meripat, 2 tanda mata. Terus ada gambar hati, 2 tanda cinta. Terus ada gambar kemaluan, 2 tanda bahaya. Dari mata turun ke hati, terus turun ke bawah perut. Nah, akhirnya terjadilah yang tidak-tidak. Nah, ini. Wah, angel ya, Pak. Mosok nek ketemu wong wedok kudu melengos. Nah, kok nek dianggap rasopan piye? Nah, ya memang karena ini sudah dianggap biasa ya, nek ngobrol ki yo ngetke kan gitu. Masa orang ngetke. Nah, tetapi inilah tuntunan ajaran agama Islam. Orang mengatakan, wah itu kan tradisi Arab, nah, bukan ajaran Islam. Ya, tidak benar, karena orang Arab jangankan menundukkan pandangan mata. Dulu kan tradisi orang Arab itu kan wong bojone wong wae iso dienggo. Ya. Jadi kalau orang Arab jahiliyah itu, kalau ada seorang suami kok pergi, maka istrinya ini bisa dipinjam sama laki-laki lain. Ketika pulang kok ada tombak di depan pintu rumahnya, dia maklum, oh bojoku agak di jileh tanggane. Nah, ini tradisi jahiliyah ya. Jadi ya jelas tidak menundukkan pandangan mata. Nah, ada yang sedikit lebih memudahkan, nek ra iso menundukkan pandangan mata, ya minimal lengetke iki ora ngematke. Nah, jadi misalnya saya ngisi pengajian, saya melihat ke ibu-ibu tapi saya tidak detail gitu kan. Nah, saya melihat secara gerawang saja. Nah, kok nek detail kok ono sing ayu kan repot. Nah, nanti bisa marake ustadz deg-degser kan gitu. Ya, makanya ya melihat secara gerawang tidak detail. Ya, ini yang sedikit lebih ringan. Kalau misalnya tidak bisa memalingkan wajah karena mungkin kok dianggap piye gitu ya. Lihat nih orang ngematke. Nah, gitu. Ya. Jadi ini satu hal yang diatur dalam Islam, tetapi kadang-kadang karena sudah biasa dianggap ora popo. Ya. Lah terus pripun nek misale
nonton film, wah nonton sinetron, ya ono wong bagus, ibu-ibu entuk ngematke mboten. Nah, kalau menurut aturan ini ndak boleh. Kalau jenengan ngematke, ganteng tenan nih bojoku, lewat gitu kan. Nah, niku malaikat ngitung niku. Kowe ngematke meneh, Bapak-bapak yang ngono nonton sinetron ono artise atau jangankan sinetron, nonton iklan mawon. Iklan niku mbok iklan susu bayi mesti sing dadi modele niku ayu, ra ono kok mbah tuwa dhuyuk-dhuyuk enggak ada, mesti ayu gitu. Niku nek dimatke, ayu tenan nih bojoku lewat iki. Nah niku malaikatnya nyatet nih, wah ngematke iki. Nah, jadi kita juga harus godul basor. Nah, inilah satu hal yang oleh para ulama tazkiyatun nufus dikatakan sebagai racun hati. Ya. Karena kalau orang mengumbar pandangan, ya, orang yang tadinya sebenarnya dia itu baik, gitu, bisa jatuh kepada perkara-perkara yang jelek. Tadi yang saya ceritakan di awal tadi, ada seorang laki-laki perempuan mau nikah, mereka nggak pacaran, mau podo-podo aktif pengajian gitu kan. Nah, akhirnya seperti itu ya, karena ya tidak berhati-hati mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tur nek pacaran niku nek dipikir nggo wong lanang niku rugi loh, gitu. Wis dipacari, wis diragati, digondol wong. Nah, rugi nih. Nek kula menggunakan prinsip ekonomi, ora pacaran, ora ngragati. Nah, mbasan wis oleh agek ragat kan ngoten. Baik, inilah fudulun nazar ya, bahaya mengumbar pandangan. Ya, tentu ini tidak hanya pas puasa, ini juga berlaku di luar Ramadan. Nah, tapi lebih-lebih pada saat puasa. Jangan sampai kita puasa tapi kita mengumbar pandangan ya, padahal ada aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang bisa dipandang boleh dipandang. Akhirnya ganjarane poso suto suwe-suwe entek. Naudzubillahi min dzalik. Baik, mengakhiri kajian kita ada waktu yang mustajab untuk berdoa, maka mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin, mohon untuk diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tikafana wa tilawatana wa tarawihana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aminna awtanina Indonesia wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ainhum fi ta'tiyati amanatihim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil jannata waj'alil jannata la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga pandangan kita, ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya. Jangan sampai kita gara-gara tidak menjaga pandangan jatuh kepada dosa, jatuh kepada kerusakan, termasuk dalam konteks Ramadan bisa berkurang, bisa hilang pahalanya. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, tidak batal puasanya, tidak batal pahalanya, sehingga besok di akhir Ramadan kita panen pahala, panen ampunan, dan meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang benar dari Allah, bila ada yang keliru dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.